Halo guys, selamat datang kembali di Revolut Rupiah. Semua metrik Solana bertumbuh pesat, banyak blockchain baru dengan performa tinggi ingin menyaingi Solana, dan artinya tesis Solana benar. Pendapatan total mereka REV itu melonjak tinggi, sempat nyalip Ethereum, tapi biaya transaksi tetap murah, nggak terdorong mahal kayak Ethereum. Cuman kemarin kalau misalkan kalian lihat ada beberapa video tentang perang polemik internal ya, validator Solana ingin mengurangi inflasi Sol, gagal disetujui komunitas pada akhirnya, dan banyak kritik yang sedang berlangsung. Nah, kira-kira kita bakal lihat hari ini ada beberapa tren yang bikin dia tuh unggul, mungkin potensinya bisa terus menang di tengah gempuran persaingan, tapi ada beberapa juga ancaman yang mungkin menarik untuk diperhatikan. Nah, coba kalian tonton video ini sampai akhir karena ini ada banyak watchlist yang patut kalian pantau. Oke, let's go. Oke guys, jadi yang pertama mungkin kalau kita dengar kata Solana, banyak orang setuju kalau dibilang blockchainnya itu kebanyakan aktivitas memes. Dan selain itu, ada satu lagi sebenarnya yang kurang dari Solana, yaitu kalau kita ngomongin ya soal TVL, itu kan sebenarnya TVL DeFi Solana merangkak stabil ya. Sejak 2 tahunan terakhir ini sebenarnya kalau kita ngelihat, sebelumnya itu Solana masuk ke top 10 aja enggak. Sekarang udah di peringkat 2 setelah Ethereum persis. Nah, cuman kalau kita ngelihat dari sisi stablecoin, TVL-nya tuh kurang, volume stablecoin kurang, dan mayoritas modal itu masih lebih suka Ethereum kalau untuk mempercayai jumlah yang lebih luar biasa signifikan. Whales, tempat aplikasi DeFi itu sejauh ini tetap di Ethereum. Nah, jadi kalau misalkan kita ngelihat ya, dengan banyaknya persaingan yang bakal muncul, katanya ada banyak nih blockchain yang lebih cepat daripada Solana. Apakah bisa Solana menyalip Ethereum sedangkan Solananya pun sedang berusaha untuk disalip? Jadi mungkin pertanyaan kita hari ini, gimana cara Solana mempertahankan posisi mereka? Karena semakin banyak persaingan. Ada yang bilang faktor kecepatan ini sebenarnya argumen yang kurang bagus karena ada beberapa alasan. Yang pertama, sebenarnya SVM-nya Solana berbeda dari EVM, itu fitur-fiturnya ada yang lebih bagus dan dalam beberapa hal tuh lebih baik. Kemudian alasan yang kedua, SVM itu adalah ekosistem yang pertumbuhannya cepat, bisa dibilang pesat. Ada banyak blockchain SVM baru, mungkin nanti kita singgung beberapa, tapi kumpulan developernya tuh makin besar. Menurut laporan dari Andreessen Horowitz tahun 2024, Solana itu lonjakan minat developernya terbesar. Posisinya kedua di tengah lautan blockchain EVM yang kalian lihat di gambar. Ethereum padahal diluncurkannya itu sudah 6 tahun sebelum Solana lahir. Kemudian alasan yang ketiga adalah kita nggak bisa melawan hukum fisika. Mungkin layer 2 Ethereum yang centralized, sequencernya cuma satu, bisa lebih cepat daripada Solana. Tapi belum tentu blockchain L1 yang terdistribusi global itu bisa. Apalagi dengan adanya Firedancer, Anza, dan roadmap mereka, increase bandwidth, reduce latency. Banyak deh, nanti kita bisa singgung lebih lanjut. Solana intinya nggak mau kalah saing, dan tesis Nasdaq versi yang desentral itu belum berubah. Jadi mungkin kita mulai dari tim dan inisiatif yang pertama yang mendukung Solana. Itu ada yang namanya Temporal. Ini perusahaan riset yang didirikan oleh kontributornya MarginFi dengan latar belakangnya sebelum itu dia high frequency trader. Temporal ingin menyediakan solusi teknis untuk Solana. Prioritas utama mereka ada di model transaksi Solana. Ada beberapa komponen yang pengen mereka ganti dari yang lama. Nah, tim Temporal ini punya banyak pengalaman. Mereka meluncurkan Nozomi salah satunya. Pokoknya ada beberapa infrastruktur yang cukup mendalam dan salah satu tim infrastruktur yang menurut saya Temporal ini patut dipantau. Kemudian yang kedua ada Anza. Anza ini walaupun kita sering dengarnya Firedancer ya, Firedancer viral, populer, 1 juta transaksi per detik, tapi ada tim di balik klien validator software yang berbeda, dan Anza ini sebaiknya tidak diremehkan karena tim validator klien mereka tidak berdiam diri selama tim yang bikin Firedancer sibuk memasak. Anza juga sibuk. Mereka merilis klien Agave 2.0, ada beberapa peningkatan, dan Anza juga fokusnya ada di roadmap yang pengen increase bandwidth, reduce latency. Dan mereka juga ada misi tahun 2025 pengen menuju ke 1 juta transaksi per detik karena mereka juga dapat peneliti berbakat yang asalnya itu dari Ethereum sempat pindah untuk kerja di Anza. Kemudian Firedancer yang paling sering kalian dengar, untuk versi komponen pertamanya, Frankendancer, itu sudah live di mainnet tahun lalu. Ekspektasi jumlah validatornya juga meningkat seiring
waktu, dan klien penuh Firedancer itu sudah live di testnet. Jadi mereka cuma hanya dalam tahapan-tahapan fase rilis. Kalian bisa ngelihat kalau misalkan banyak beberapa presentasi di Breakpoint tahun lalu 2024 sama di tahun ini nanti bakal Breakpoint, mungkin lebih banyak demonstrasi dan workshop tentang upgrade dan kemajuan Firedancer. Kemudian nama Jito, itu pasti familiar juga. Tulang punggungnya NEV Solana, dan Jito adalah protokol yang paling menguntungkan. Semua chart MEV, biaya transaksi yang kalian lihat tentang Solana biasanya kebanyakan hubungannya sama infrastruktur Jito. Mereka juga udah ngeliris yang namanya restaking Jito, dan kalian bisa lihat di narasi 2025 ini tentang restaking ETH dan Sol. Yang di bagian Solananya itu ada Jito. Nah, kemudian ada wallet. Wallet itu infrastruktur dompet Solana yang sebenarnya semakin membaik karena makin ada tim seperti Squad itu bikin Fuse Wallet, dan mereka tuh memimpin dalam hal yang baik karena mereka baru aja mengenalkan rekening Bank Amerika Serikat yang virtual, jadi memungkinkan orang untuk kirim aset secara on-chain dan off-chain tanpa sebuah exchange. Nah, kemudian yang berikutnya ada tentang pengembangan teknis lebih. Jadi kita nggak bakal terlalu deep dive di sini, tapi namanya asynchronous execution. Untuk yang sering nonton video Monad mungkin cukup familiar, tapi ini adalah tantangan yang ambisius. Jadi asynchronous execution itu memisahkan konsensus sama eksekusi. Jadi waktu validator bikin blok, itu nggak perlu langsung dieksekusi secara langsung transaksinya. Ada beberapa manfaat. Waktu blok bisa lebih singkat, spek validator bisa lebih rendah, finalitas juga cepat, dan ada banyak lagi. Uraian lebih lengkapnya kalian bisa baca di artikel Helios ini. Ada beberapa visualisasi yang membantu juga untuk memahami, dan bisa nonton mungkin video beberapa Monad, saya pernah kasih analogi tentang asynchronous execution. Nah, kemudian ada yang namanya Mithril. Mithril ini dibuat oleh tim validator yang namanya Overclock. Nah, Mithril ini adalah node Solana yang tujuannya kita bisa verifikasi di rumah. Jadi nggak perlu pakai server, dan ini adalah jawaban terhadap kritik besarnya Solana. Selama ini kan dibilang terlalu centralized, hardware-nya susah, harus bikin server. Dan mereka baru aja dapat pencapaian baru. Selain tim-tim dan ide inisiatif tadi, ada juga beberapa ide baru yang sebenarnya inovatif, karena sinyal kalau ekosistem itu inovatif, biasanya ada produk yang sukses, dan bukan cuma sukses, tapi ditiru sama ekosistem lain. Yang muncul di pikiran saya ada Pump.Fun. Jadi Pump.Fun kan mungkin dibenci karena fokusnya cuma memes, tapi memudahkan yang diinginkan sama user, trader, dan kompetitornya juga mulai bermunculan di ekosistem lain. Di L2 Base ada Clanker, di ekosistem L1, L2 lain juga ada versi Pump.Fun-nya sendiri. Ada yang namanya MetaDAO. MetaDAO itu meluncurkan konsep Futarki langsung di dalam production, dan sekarang yang namanya Futarki itu juga berencana diluncurkan di Ethereum. Jadi ada versinya Ethereum sendiri. Kemudian untuk AI agent dan platformnya itu juga banyak yang lahir di Solana dan Base. Jadi bukan blockchain yang katanya narasinya fokus di AI, malah di Solana ya, beberapa di Base juga. Kemudian untuk Depin, itu narasi yang infrastrukturnya sebenarnya kebanyakan ada di Solana. Contohnya nama-nama kayak Helium, Hivemapper, Pipe, Dawn, Grass, dan beberapa consumer app lain itu juga. Makanya kalau misalkan kalian cek di narasi 2025, mungkin ada banyak project di sini yang kita sebutin itu rumahnya ada di ekosistem Solana. Nah, kemudian blockchain-blockchain lain yang pakai SVM juga, itu ada nama kayak Atlas, dan selain Atlas nama kayak Sonic, itu L2 kalau nggak salah, network extension Solana, bisa kita bahas di episode lain. Ada Fogo, ada Eclipse, ada Sun, banyak pokoknya yang sedang membangun ekosistem SVM. Nah, kalau dari sisi ZK atau L2 atau modular, sebenarnya kita bakal yang kayak tadi saya bilang bikin video khusus, tapi salah satu nama yang mungkin kita bisa singgung itu adalah Bullet. Bullet ini upchain perpetual Solana yang bikin Zeta Market. Nah, mereka itu pakai SDK-nya Sovereign Labs, mungkin yang sering berkutat di dunia modular blockchain familiar dengan namanya. Tapi mereka punya jembatan ke Solana, mereka pakai lapisan datanya Solana, jadi mereka kirim ZK proof sama fraud proof ke Solana. Latensinya itu 50 milidetik, udah tercapai. Target mereka yang berikutnya 5 milidetik. Itu biasanya mustahil kalau bukan centralized sequencer. Zeta adalah yang pertama nyobain arsitektur ini di Solana, dan dia bisa terhubung mulus sama likuiditas yang ada di Solana. Setelah keberhasilan Hyperliquid,
Coba deh nanti kita lihat persaingannya gimana nih antara Bullet sama Hyperliquid. Nah kemudian ada yang namanya Double Zero. Double Zero beberapa terakhir ini ada sempat yang rame ya pada ngomongin di Twitter, karena waktu diumuminnya sebenarnya udah dari bulan Desember, tapi Double Zero itu berusaha membuat internet baru untuk blockchain yang performanya tinggi. Entah L1 kayak Solana, entah L2. Double Zero dibangun oleh mantan karyawannya Solana Foundation dengan kontributor dari Firedancer dan ada juga dari Malbec Labs. Nah intinya internet yang sekarang itu menurut mereka kurang cepat untuk blockchain. Jadi mereka bikin sebuah internet yang baru khusus untuk kegunaan blockchain. Kemudian terakhir ada Raiku. Raiku ini baru diumumin katanya lapisan koordinasi Solana. Kami sih belum sempat mendalami teknisnya, tapi tujuan mereka itu pengen meningkatkan kualitas interaksi aplikasi dengan blockchain Solana. Jadi menarik aja sih untuk kita pantau. Nanti mungkin berikutnya kalau ada pengembangan menarik kita bisa bahas lebih lanjut. Nah kesimpulan penutupnya adalah Solana ini lagi dapat momentum bagus ya 2 tahun terakhir, dan masuk akal kita tetap berekspektasi tinggi, tapi persaingan bertambah dan keberhasilan Solana nggak terjamin 100%. Solana jauh dari kata sempurna, masih ada banyak masalah dan pesaingnya juga banyak yang kompeten. Tapi menurut kalian gimana? Coba kasih pandangan kalian di komentar di bawah. Kalau misalkan video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa kasih jempol, jangan lupa subscribe dan ketinggalan video baru dari Republik Rupiah. Sampai jumpa di episode berikutnya guys. Cheers.